Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi dengan saya tuh Bagus Suun. Oke, untuk dokumentasi kali ini, ah, kita akan membahas tentang request mapping untuk di Spring Boot. Oke, kemarin. Sebelumnya kita di Quick Start Guide. Nah, kemudian di controller. Nah, sekarang kita melaju di request mapping. Oke, langsung ya. Saya tutup narsis saya dulu. Cetak. Oke. Lanjut. Oke. Di sini adalah project-project sebelumnya, di video-video sebelumnya. Ini adalah lanjutan dari controller yang kemarin. Nah, sekarang kita di sini akan kemarin kita fokus di controller, sekarang kita fokus di request mapping. Oke. Request mapping saya bikin kelas baru ya. Oke. Nah, masuk di controller juga. Makanya di sini saya kasih nama urutannya sesuai abjad A B. Jadi biar agak kalau saya pemahamannya urutannya begini kalau menurut saya. Tapi ya kalau misalnya emang ada yang lebih bagus silahkan. Oke, saya kasih namanya request map 1.controller. Oke. Recmap 1.controller. Oke, di awal. Nah, untuk lebih gampang semua, saya pakai REST controller ya. REST controller itu udah tahu kan yang sebelumnya. Jadi REST controller adalah annotation controller dan annotation response body secara bersamaan yang dipasang berbarengan. Oke. Nah, sekarang kita uji coba yang namanya request mapping. Oke, misal saya kasih lagi di sini public string rec map 1. Oke. Nah, rec map 1 saya kasih return. Saya kasih returnnya ini rec map 1. Oke. Nah, kemudian saya keluar di sini request mapping. Seperti sebelumnya saya pakai request mapping ya. Nah, awalnya kan seperti ini ya. Nah, sebelumnya ini yang paling gampangnya. Oke, nah kalau misalnya kayak gini artinya seperti yang sebelumnya saya play bahwasanya request apabila ada request yang pathnya rec map 1 maka akan mengeksekusi eksekusi fungsi atau metode rec map 1. Oke. Nah, kita uji coba ya. Nah, ini yang tadi saya kasih rec map 1. Nah, ini jalan ya. Rec map 1. Nah, request mapping ini artinya berarti request mapping di sini sebenarnya punya banyak beberapa opsional atau fungsi-fungsi lainnya. Nah, yang sekarang ini jadi kalau misalnya request mapping, kalau misalnya kita sebenarnya dia ada banyak sebenarnya dia bisa untuk metode lainnya. Ini yang saya tadi lakukan di sini adalah metode get ya. Request mapping untuk metode get. Nah, request mapping adalah sebuah request dari user, bisa dari browser, bisa dari tools lainnya, atau bisa dari CURL atau dari manapun yang ke HTTP yang pathnya seperti ini, yang requestnya seperti ini, request map rec map 1. Oke. Nah, tetapi kita tidak menyebutkan metode. Oke. Nah, sebenarnya ada beberapa metode yang disupport. Nah, kalau request mapping tanpa kita mendefinisi seperti ini, artinya request mapping ini bisa dilakukan secara metodenya bisa dengan get, bisa post, put, patch, delete, copy, link, unlink, push, lock, unlock, dan provide dan view. Oke. Nah, salah satu contohnya misalkan saya pakai Postman ya. Di sini saya pakai Postman. Nanti kalian bisa pakai Insomnia atau bisa pakai Google REST, terserah nanti bisa pakai apa aja untuk percobaannya. Karena kalau dari browser di sini hanya bisa dari get atau bisa dia juga post, tapi kita butuh coding lagi. Tapi kalau dari alat bantu tools yang lain kita bisa mengcustom. Nah, di sini saya kasih tambahin lagi add request ya. Saya taruh add request. Requestnya misalkan coba jajal request. Oke, jajal request. Di sini saya ambil get misalkan http localhost
localhost port 8080 slash tadi di rec map 1 saya enter. Nah ini rec map 1 ini outputnya ya, oke, dengan metode get. Nah kalau misalnya kita pakai post, nah ini juga bisa. Kalau misalnya kita pakai put, ini juga bisa. Kalau misalnya kita pakai patch, ini juga bisa. Berarti kalau misalnya kita pakai provide, unlock segala macam, ini juga bisa semua. Berarti kalau misalkan rec map tanpa kita mendefinisikan metode di sini, maka nyaris semua metode bisa masuk ke dalam fungsi ini, bisa mengeksekusi rec map 1 ini. Oke. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita tidak mendefinisikan metode, maka kita akan fungsi ini bisa dieksekusi dengan berbagai metode. Nah, biasanya ada pembatasan metode. Oke, kita bikin lagi satu lagi. Public string rec map 2. Oke. Ini saya masih belum pakai argumen ya. Saya kasih return. Saya kasih rest control tadi supaya kita mudah, nggak tahu banyak-banyak. Rest control ini supaya langsung respon body, hanya untuk percobaan aja. Ini rec map 2. Hanya ceritanya hanya pakai get, metodenya get. Oke. Berarti di sini saya kasih, kalau request mapping di sini kita bisa mendefinisikan metode. Nah, di sini sebenarnya kalau misalnya kita kontrol spasi ada banyak opsi ya, ada banyak fitur-fitur kita mau pakai apa. Nah, value. Nah, misalkan kalau value sama path ini sama. Misalkan value ini maksudnya dia path-nya apa gitu. Path yang kita definisikan itu mau pakai path apa. Nah, gitu. Sebenarnya yang di atas rec map 1 ini sama dengan kita value sama dengan rec map 1. Ini sebenarnya shortcut untuk ini. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kalau kita nggak definisi, maka ini disebutnya value. Secara defaultnya ini value ya. Nah, value itu sama dengan path. Nah, kalau misalnya kita di sini ada path, ini sama ya. Nah, ini sama. Nah, sekarang kita mau pakai metode. Oke, metodenya misalkan request method enumerasi ya, get. Oke, berarti artinya di sini request map 2 rec map 2 path ini. Nah, request mapping rec map 2 itu hanya nerima metode request metodenya get. Oke. Nah, berarti di sini kalau misalnya saya kasih komentar rec mapping hanya bisa boleh pakai metode get. Oke. Nah, sekarang kita coba. Nah, kalau misalkan kita pakai postman ya, 2 rec map 2 request method. Nah, oke. Ini pasti akan not allow karena request method yang kita pakai unlock. Oke, kalau misalnya kita pakai post, ini juga pasti akan error karena method not allow, tidak diperbolehkan metodenya. Nah, sekarang kalau kita pakai get, ini baru boleh. Nah, ini baru bisa. Ya, ini rec map 2 hanya pakai get. Oke. Nah, oke, lagi ya. Kemudian ini satu opsi ya. Nah, perbendaharaan satu opsi untuk request mapping. Nah, sekarang untuk request mapping lainnya. Saya bikin satu salah di sini saya. Oke, saya bikin fungsi lagi ya. String rec map 3. Oke. Nah, untuk percobaan request mapping 3. Berarti saya kasih returnnya di sini. Ceritanya, contohnya ini rec map 3. Ini rec map 3 loh. Nah, bisa pakai get. Nah, bisa juga pakai post. Artinya kita ada opsional. Oke, berarti kita pakai anotasi request mapping dengan value-nya. Misalnya di sini rec map 3. Oke. Method. Nah, di sini metodenya sebenarnya array.
Kalau misal, nah jadi kita bisa pakai array atau pakai satu aja. Kalau satu aja nggak usah pakai array. Jadi di sini pakai request method .get. Oke. Nah, dipisahin oleh koma. Request method post. Oke. Artinya di sini, nah, path rect map 3 itu hanya bisa menerima method request method get dan request method post. Oke ya. Nah, saya kasih komentar di sini ya. Request mapping ini bisa pakai method get dan post. Oke. Oke, sekarang kita uji coba. Nah, uji coba paling enak pakai Postman ya, atau pakai Insomnia, atau pakai Google Rest, terserah nanti kalian enaknya mau pakai apa. Oke. Nah, kalau saya pakai Postman dalam percobaan ini ya, saya tes. Nah, ini ya. Ini bisa pakai get, bisa juga pakai post, keluar outputnya. Nah, sekarang kita pakai post. Nah, oke. Jalan ya. Nah, kemudian saya pakai put. Nah, nggak jalan kan? Method not allowed. Metode tidak diperbolehkan. Oke. Sampai situ paham ya? Gampang? Gampang ya? Oke, lanjut. Sekarang kita bikin lagi ya. Public string rect map 4. Oke, misalnya ini saya kasih return ini rect map 4. Nah, rect map 4 pakai get. Nah, oke. Saya kasih di sini nggak request mapping, saya tapi pakai get mapping. Get mapping di sini saya kasih value-nya. Nah, sebenarnya sama seperti yang quick start guide, ini sama bisa rect map 4. Oke. Nah, request mapping get mapping sama ini sebenarnya sama kan, sebelumnya juga saya udah pernah ngasih tahu juga di video sebelumnya bahwasanya get mapping adalah request mapping dengan metode get. Nah, di sini udah ada nih keterangannya. Adalah shortcut untuk request mapping dengan metode get. Oke. Jadi disimpelin lagi sama string gitu loh, bahwa saya tinggal yang mau pakai get doang pakai aja nih get mapping biar simple. Seperti itu. Atau ini nggak usah pakai value-nya. Kalau memang tidak mau pakai ini juga bisa, kayak gini juga bisa nih. Setelah default dia akan menjadi value. Oke. Nah, sekarang kita pakai value dulu aja biar lengkap ya. Nah, berarti di sini saya kasih komentar ini pakai get mapping. Oke. Nah, artinya request mapping dengan metode get. Oke, sekarang kita coba request 4. Nah, bisa pakai ini, bisa. Oke, sama. Nah, sekarang kita pakai ini ya. Request, pakai Insomnia. Kita pakai get. Jalan. Oke. Nah, sekarang yang post not allow. Oke ya. Simple ya. Nah, jadi get mapping itu sebenarnya sama aja request mapping dengan metodenya get. Oke. Nah, sekarang kita coba memakai post mapping ya. Kita uji coba pakai post string rect map 5. Oke, return ini post ya. Ini post mapping rect map 5. Di sini berarti saya pakai post mapping. Nah, sebenarnya value juga bisa, misalnya kita langsung ini aja biar lebih cepat. Misalkan boleh kayak gini langsung, nggak pakai value boleh, gitu loh. Boleh pakai value, boleh pakai ini. Mana yang lebih enak buat dipakai aja, gitu loh. Dah, kalau saya pakai value. Nah, ada yang banyak mungkin biar simple pakai nggak pakai value. Kalau saya pakai value supaya nanti programmer lain yang baru-baru belajar bisa paham. Nah, cuma kalau misalnya emang lebih cepat, lebih senang sih pakai ini ya, gitu. Oke, ini saya kasih komentar memakai post mapping. Ya, save. Nah, kemudian udah restart. Oke,
saya pakai postman. Kalau rek 5 saya post, saya send, oke, jalan. Tapi kalau saya pakai get, gak jalan. Kalau saya pakai put, gak jalan juga. Jadi yang bisa hanya pakai post. Oke, paham ya? Gampang ya? Oke. Oke, sekarang kita pakai yang request mappingnya dengan opsional. Oke, optional request mapping dengan pathnya itu opsional. Oke, sekarang saya tambahin ya, public string rect map 6. Oke, return ini rect map 6. Oke, nah saya taruh di sini pakai get mapping aja ya biar cepet. Nah, get mapping di sini saya kasih argumen lagi, value-nya string. Di situ array ya. Stringnya kalau misalnya tadi lihat itu value di situ bisa string, array. Ya, bisa string array. Nah, kita berarti pakai begini ya. Nah, oke, saya kasih koma lagi, spasi begini. Oke, nah misal saya kasih di sini rect map 6. Nah, di sini bisa rect map 6, saya kasih opsional. Oke, jadi sini saya kasih request mapping get dengan optional path atau value. Oke, berarti kalau misalnya kita mau mengeksekusi ini bisa pakai ini atau bisa pakai ini. Oke, bisa pakai rect map 6 atau bisa pakai rect map 6 strip opsional. Oke, kita coba ya. Ini post nggak bisa, nah kita pakai get ya. Nah, ini oke, bisa. Nah, sekarang saya kasih lagi opsional. Ini juga bisa. Oke. Jadi bisa 2 path atau bisa beberapa path, terserah sesuai dengan kebutuhan. Oke ya. Lanjut. Sekarang lanjutnya ke request mapping yang ke-7. Sedap. Prosedur lagi. Public string. Saya bikin lagi request map 7. Ini buat cobaan semuanya ya. Kita coba-coba semuanya dulu. Nah, ini misalkan untuk memakai, misalnya saya kasih get mapping ya. Nah, itu dengan memakai produce. Di sini ada yang namanya produce. Oke. Produce artinya akan menghasilkan, memproduksi. Nah, misalnya contoh di sini application/JSON. Artinya ini akan memproduksi string JSON. Artinya bodinya nanti respon bodinya adalah JSON. Return ini rect map 7. Oke. Di sini saya kasih komen memakai produce. Oke. Nah, kita save. Nah, ini kita coba. Nah, ini ya. Nah, kalau misalnya kita pakai 6 tadi. Nah, kalau pakai 6 tadi teks di sini. Kalau kelihatan nih. Nah, kalau misalnya kita pakai yang 7, produce-nya JSON. Kah? Paham ya? Gampang? Oke, lanjut. Public sekarang yang ke-8 dengan memakai console. Public string, saat ini kita misalnya uji coba pakai konsol. Oke, return rect map 8. Nah, saya balik lagi, saya pakai request mapping ya. Value-nya rect map 8. Terus di sini saya metode request method dot
get. Oke. Nah, kemudian konsumnya media type dot application JSON value. Oke. Nah, artinya di sini ceritanya kalau misalkan kita ngomong kalau misalkan kita menetapkan konsum, artinya request kita harus memakai header content type sesuai dengan yang diminta oleh si konsum. Oke. Nah, ya, kita coba sekarang request 8 method get. Nah, ini pasti salah. Kenapa salah? Dikarenakan, dan pasti error dikarenakan dia bilang di sini errornya unsupported media type. Jadi supaya support si request itu harus ditambahkan di sini yang namanya content type. Oke, kita tambahin di sini ya, content type. Nah, content type di sini harus application JSON. Nah, kok kenapa application JSON? Nah, di sini kalau misalnya kita lihat media type sini ini punya ORG Spring Framework HTTP media type di sini JSON. Karena ini kan sebenarnya konsum ini sebenarnya string ya. Nah, ini adalah static ya. Nah, tinggal application JSON value. Nah, ini sama. Kalau misalnya kita klik, kita track, nah dia ini static final string application JSON value adalah nilainya application JSON. Oke, di sini udah banyak ininya ya, pilihan-pilihannya gitu. Nah, jadi nanti dia harus punya, si request harus punya content type-nya application JSON di header content type-nya. Di headernya yang isinya content type. Nah, ini application JSON ya. Sama ya. Oke, kita coba get. Nah, oke ya, berhasil ya. Berarti request methodnya get, nama pathnya recmap 8, content type-nya application JSON. Oke, ini juga sama. Jadi dia terima request methodnya get, dia harus mengkonsum content type-nya application JSON. Oke, gampang ya, masih oke ya. Oke, ada lagi percobaan lagi. Oke, sekarang kita bikin lagi ya, string recmap 9. Oke, return ini recmap 9. Oke, nah di sini recmap 9 saya kasih request mapping lagi. Nah, sama ya, request mapping, get mapping, post mapping sama. Terus saya kasih di sini recmap 9 dengan header. Di sini ada headers ya, headers. Nah, di sini kita kasih key sama dengan file 1. Artinya di sini kalau misalnya kita menetapkan ada opsi ada argumen yang namanya headers. Nah, artinya kita mendefinisikan bahwa request ini menerima request dengan header yang ditentukan. Nah, berarti request tersebut harus punya header key. Oke, jangan key ya. Key 1 sama dengan file 1. Oke, saya save ya. Nah, oke ya. Nah, kita balik ke sini. Oke, request map 9. Kalau kita get, karena dia metodenya bebas ya, metodenya bisa apa aja. Nah, ini nggak bisa not found. Nah, kenapa not found? Karena dia butuh request headernya yang ada key 1 sama dengan file 1. Berarti kita tambahin di sini. Key 1 nilainya file 1 ya. Nah, kita send. Baru dia mau. Oke. Baru dia bisa dipakai, bisa diakses. Oke ya. Baru recmap 9 ini bisa dieksekusi.
Oke, gampang ya. Oke, lanjut. Public string dengan menggunakan beberapa header rect map 10. Oke, return ini rect map 10. Oke. Nah, di sini saya kasih request mapping ya. Value-nya sama dengan rect map 10. Jadi partnya rect map 10, headers-nya dengan kita memakai header, saya kasih array di sini. Oke. Key 1 sama dengan val 1. Dan request itu harus punya key 1 sama dengan val 1 dan key 2 sama dengan val 2. Oke, ditentukan ya. Oke. Nah, ini juga sama. Nah, berarti request ini harus punya beberapa header yang ditentukan. Oke, nah saya copy di sini. Ya cepat, sorry saya kalau agak cepat ya. Saya tembak, tes, nggak mau. Kenapa? Karena ada yang kurang. Oke, sekarang saya tambahin di sini ya. Key 2 sama dengan val 2. Berarti kita punya key 1 sama dengan val 1, key 2 sama dengan val 2. Oke, kita tembak, get. Oke, baru dia bisa mau, dia dapat. Oke, dia dapat tuh. Nah, berarti rect map 10 berhasil dieksekusi. Oke, gampang ya. Lanjutnya sekarang. Oke, sekarang selanjutnya. Public string rect map 11. Oke, percobaan request mapping semua nih ya ceritanya. Request mapping sama ya, value-nya kita kasih value-nya sama dengan rect map 11, kita samain biar gampang. Nah, terus kemudian kita menggunakan metodenya, metode request method get. Kemudian yang terakhir kita mau pakai param. Paramsnya harus ada param 1 sama dengan val 1. Nah, di sini return ini rect map 11 loh. Nah, ya. Oke, di sini berarti saya kasih request ini mengharuskan mempunyai parameter. Oke, mengharuskan mempunyai satu parameter. Nah, parameternya satu parameter yang ditentukan. Oke, nah berarti harus ada param 1 val 1. Saya taruh get ya di sini ya. Oke, sekarang kita uji coba. Request 11. Cetak. Nah, dia nggak mau. Oke, yang ini saya delete dulu ya. Nah, saya ganti, maksudnya saya balikin ke semula. Dia nggak mau pakai get. Nah, request mapping kayak gini dia nggak mau, berarti dia harus punya parameter param 1 sama dengan val 1. Berarti di sini kita kasih parameter, kalau buat get pakai gini, param 1 sama dengan val 1. Kita enter, baru dia mau. Berarti request ini mempunyai param 1 sama dengan val 1. Nah, berarti memenuhi kondisi yang ada di sini. Karena memenuhi kondisi yang ada di sini, maka dia bisa tereksekusi. Oke ya. Lanjut. Public banyak nih sebenarnya. Public string rect map 12. Oke. Nah, return ini rect map 12. Nah, saya kasih pakai request mapping ya. Kita pakai ala manual ceritanya. Value-nya misalnya di sini sama dengan rect map 12. Kita menggunakan params-nya berupa array. Jadi beberapa parameter. Misal di sini param 1 sama dengan val 1.
koma param 2 param 2 sama dengan val 2. Oke. Nah, di sini kita tambahin menggunakan metode request method get. Artinya kita mensyaratkan beberapa parameter ya. Mengharuskan mempunyai beberapa parameter yang ditentukan. Oke ya, sekarang ditentukan ada param 1 sama dengan val 1, param 2 sama dengan val 2. Oke, sekarang kita coba. Kalau misalkan kita di sini taruh di sini paramnya 12, berarti dia nggak mau bad request karena dia hanya punya param 1 sama dengan val 1. Oke, ada yang kurang, berarti kita tambahin ya. Kalau misalnya di get nambahin parameter pakai n. Nah, param 2 sama dengan ini parameternya, ini value-nya. Kita enter. Oh, bad request juga. Param 2 sama dengan val 1 request. Ini get 80 rec map 12. Param 1 val 1 dan param 2 val 2. Oh iya, ini kelebihan. Maaf. Nah, sorry, kenapa ini? Param 1 sama dengan val 1, param 2 sama dengan val 2. Ini pas apa get? Rec map 2, param 1 sama dengan val 1, param 2 sama dengan val 2. Apakah ada yang beda? Oh, di sini namanya val 2 kurang. Maaf, maklum matanya kurang jelinger. Oke ya? Berarti di sini cuma gara-gara satu huruf. Oke. Nah, berarti udah ya. Nah, berarti ini bisa dia membutuhkan 2 parameter. Nah, berarti di sini bisa membutuhkan 2 parameter. Param 1 sama dengan val 1 sudah terpenuhi. Param 2 sama dengan val 2 ini pun sudah terpenuhi. Oke. Nah, dengan metode get pun sudah terpenuhi. Nah, request value-nya request mapping-nya dengan menggunakan rec map 12. Oke. Udah ya. Nah, segitu dulu. Nah, nanti akan bersambung ke selanjutnya untuk request mapping. Saya sudahi, nanti kita lanjutkan di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.